Selamat siang, Beat Listener. Hari ini Papi lagi ada di CISC, yaitu Cancer Information and Support Center. Jadi di mana rumah ini itu sebagai tempat penampungan atau tempat singgah ya mereka yang mempunyai cancer sebelum di rumah sakit. Jadi daripada sewa tempat atau sewa rumah di luaran, lebih baik kita kesini. Sekarang kita masuk ke dalam aja. Terus juga bikin kaget saja. Jadi Papi nggak sendiri, Papi ditemenin sama Ani. Nanti juga kita akan ngobrol sama Oma ini. Ini survivor cancer 22 tahun. 22 tahun. Jadi beliau ini yang membantu para pasien yang dari luar dikoordinasi untuk bisa singgah di sini sebelum ke rumah sakit. Karena memang rumah sakit itu antriannya panjang banget ya, Mah. Jadi memang mereka perlu istirahat kalau yang dari daerah-daerah. Coba kita lihat dulu nih. Ini yang di Pramuka. Jadi ada berapa rumah singgah, Mah? Sekarang tinggal 2. Pramuka sama di Sleepy. Ada 2 rumah singgah dan ini salah satunya. Ini yang di lokasinya di Pramuka ya. Sekarang kita lihat kamar-kamarnya. Yuk. Ini kamarnya juga banyak. Di sini nanti kalau nanti kesini nanti Papi kasih nomor handphonenya pengurus di sini. Nah ini ada kamarnya di sini, ada ruang makan di sana. Siang Ibu. Siang. Pak, ini Bapak sama Ibu. Ibu juga penderita kanker Bu ya? Iya. Oh Bapak? Saya. Oh, Ibu ya? Iya. Jadi lagi nunggu antrian untuk di apa nih? Lagi kemo. Kemo? Iya. Oh masih kemoterapi terus Bu ya? Oke. Semoga cepat sembuh Bu ya? Iya. Amin. Oke. Jadi ruangannya cukup luas. Ini dengan Ibu siapa? Agus Natis. Bu Agus. Iya. Agus melaki dong. Agus Nati. Oke. Ya Pak, terima kasih Bu ya. Oke. Sekarang kita naik lagi ke atas. Kamarnya banyak loh di sini. Jadi kalian nggak usah takut di sini kekurangan kamar, ya kan? Itu ada Mas Aul. Kita sekarang sama Mas Aul. Mas Aul antar saya ke atas. Mbak Hani, diam-diam di bawah, jangan kabur. Ini ada lantai 2. Berapa lantai Mas Aul? Ini ada 3. Oh, 3 lantai. Sampai lantai 2. Begitu. Di bawah itu kamar ada berapa tadi? 2 ya? Kamar 2. Kamar 2. Di sini di atas Ini kamar mandi. kamar mandi. Tuh, ada kamar mandinya juga. Enak. Tuh. Mandi semuanya ada. Ada toiletnya juga. Jadi nggak usah khawatir. Bersih, tempatnya juga loh, enak loh. Oke. Ini tempat duduk. Duduk. Ini kosong kamar ini. Ini pasien. Ini kosong. Oh ini ada lagi nunggu juga. Ini Bapak lagi masih nunggu kemo? Ya, nunggu kemo. Kemo juga? Ya. Oh gitu. Bapak kanker apa nih Pak nih? Nusa Baring. Hah? Nusa Baring. Nusa Baring ya? Apa tuh Mas? Saluran pernapasan. Saluran pernapasan. Nah gitu kan? Enak kan tempatnya kan? Luas. Ini Bapaknya nih tuh. Nah sini ada lagi. Ada roomnya juga. Bednya di sini ada lagi kamar. Ini juga ada. Ya. Asik kan? Jadi nggak usah khawatir, nggak kebagian tempat Mas Aul ya. Nah, jadi nanti kalau kalian yang punya duduk santai ya. Nanti di sini yang tinggal di sini yang penderita kanker ya. Iya, betul. Nanti Khusus bisa cancer. ya. Nanti bisa ketemu sama Mas Aul juga gitu loh. Yuk, sekarang di lantai 3. lantai 3. Oke. Cepat sembuh ya Pak ya. Ya Mas, makasih Mas Ibu. Lantai 3. Ini ada room juga di sini ya. Ya. Ini ada ruang Ini kosong. kamar saya. Oh, ini kamarnya Mas Aul. Oke. Kamar saya. Iya. Ini ada Tempat ruang cuci. ruang cuci di belakang. Nah, jadi lu nggak usah khawatir. Kalian nggak usah khawatir. Di sini dilayanin dengan baik, dengan ramah. Nah, ini ruang apa? Ini ruang latihan menari. Oh gitu. Ada hasilnya ada ya yang latihan tari di sini
sudah ada? Ada. Apa grupnya? Ada. Pernah tampil di mana aja tuh? Dari beberapa sih, ada yang dari daerah. Oh ada itu datang sini ya? Iya. Main ya? Oke. Oh enak juga fasilitasnya cukup banyak. Setiap ada acara pasti tampil. Tampil ya, yang suka apa latihan hari di sini ya? Iya, betul. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke itu aja. Kita balik, kita ngobrol sama Mama Dita, terus sama Mbak siapa? Ibu Sri. Ibu Sri ya. Nah, oke yuk. Listener. Gini santai nggak apa-apa ya Mas Arief? Enggak apa-apa. Boleh apa? Oke, listener. Jadi Papi hari ini sudah ditemani sama Mama Dita, sama Mama Sri. Mama Sri, Ya. dan itu yang langganan yang suka ngebuntutin Papi. Hani. Soalnya dia takut kehilangan. Siapa namanya? Hani. Oh Hani. Enggak ada tambahan nih, belum ada. Hani. Gitu. Oh Hani. Oke. Mama Dita dan Mama Sri ini adalah dari CISC. Nah, CISC itu apa? Baru Mama Sri, silakan menjawab. Oke, terima kasih. Halo, selamat apa nih? Selamat siang hari. Iya. Siang hari. Ini aku sama Mbak Dita dari CISC. Aku sendiri salah satu pengurus. Mbak Dita pengurus rumah singgah. Dan kalau ada yang tanya CISC apa sih sebenarnya? CISC atau Cancer Information Support Center adalah suatu wadah dari para pasien kanker dan pemeduli kanker. CISC itu berdiri sejak April 2003. Jadi ini tahun ini nih 2019 tahun. tahun. Nah, Oke. Itu udah SMA lah ya, udah mau kuliah ya. Iya, udah. Lagi lucu-lucunya. Udah, Udah kalau gadis lewat. udah cantik-cantiknya lah. Lagi cantik-cantiknya, lagi gemesin. Iya, gitu. Abis Nah, terus Mau Dita kegiatan- ketawa. kegiatannya antara lain ya ada support group ya, edukasi kanker, pendampingan kanker, terus kesenian, dan yang sekarang kita lagi ada di sini ini adalah rumah singgah kanker. Nah, rumah singgah kanker ini kenapa sih kita dulu ada kepikir kenapa kita bikin rumah singgah ini? Jadi kita lihat banyak pasien di rumah sakit, terutama rumah sakit Cipto dan Darmais yang sebagai rumah sakit rujukan nasional. Itu banyak sekali pasien-pasien dari daerah di mana mereka itu untuk pengobatannya dibiayai oleh pemerintah. Tapi untuk tempat tinggal selama mereka di Jakarta Beban itu sendiri. kan beban sendiri. Mungkin kalau yang punya keluarga Iya. atau yang punya uang lebih Iya. mungkin bisa ya, Betul. nggak masalah. Cuma kita lagi mikir, banyak sekali ya yang tidur-tidur di emperan rumah sakit, Iya, di koridor. Di- Aku sering lihat. gitu. Nah itu akhirnya kita tanya kenapa kok tidur di sini. Mereka cerita. Habis itu kita ngobrol-ngobrol dan kebetulan ada salah satu survivor juga yang ingin membantu untuk membuat suatu rumah singgah. Nah disitulah kenapa kami akhirnya memutuskan untuk mengelola rumah singgah untuk pasien-pasien yang dari daerah dirujuk ke Jakarta, terutama di rumah sakit Cipto Cipto. dan Darmais. Darmais. Itu sejak tahun 2008, jadi ulang tahun JST kelima. 25 itu ya. Nah, Oke. untuk jelasnya apa sih itu rumah singgah? Mbak Dita yang lebih tahu. gitu. Silakan. Jadi gitu, apa namanya Mama Sri ya? Ya. Jadi sama Mama Dita juga. Rumah singgah ini untuk masyarakat yang berada di mana? Jakarta atau luar Jakarta? luar Jakarta. Khususnya luar Iya, Jakarta. khusus luar Jakarta. Nah, Itu memang kita gitu ya. Kita Oke. tampung luar Tampung di Jakarta, sini, luar terus, Jakarta. pengguna BPJS. Pengguna ya. BPJS. Nah, Oke. Kelas 1, kelas 3, kelas 2 kita Kelas dua. terima itu iya. Tuh, jadi listener, jadi kalau kalian ada keluarganya, khususnya yang di luar daerah ya, jadi nanti kalau kesulitan untuk tempat tinggal, takut mahal atau bagaimana, nanti hubungin Mama Dita aja atau Mama Sri ke sini ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan ruangan yang baik, bagus, juga bersih tempatnya. Oke, Mama Dita, terus lanjut ya Mama Dita. Sekarang mau cerita apa lagi, Mama Dita? Kalau untuk yang di rumah singgah pramuka ini, Mhm. kita terima untuk pasien-pasien yang berobat di rumah sakit Cipto. Emang ada berapa rumah singgahnya?
Sekarang ini kita 2. Tadi Dua. kita lumayan banyak ya Mbak Sri ya. Oh, Dulu ada Ah, 4. Tadi Oh, ada gitu. 4, Tapi ya. pandemi jadi Pasien akan berkurang. pasien berkurang dan pasien tambah kurang atau udah pada sembuh? dananya juga berkurang. Otomatis dana kita salah satu karena kita berkurang ya. Pandemi ini benar-benar tengkurap lah istilahnya. Tengkurap semuanya, Tengkurap oke. ya. Itu memang kita kan juga nggak terima pasien dari daerah karena kan mengerikan juga ya di Oh, sini. iya, Ya. iya, iya. Lingkungan juga kan nggak terima. Tapi di sini lingkungan di sini bagaimana? Oh, terima. Sekarang terima waktu masalah Alhamdulillah ya. pandemi. Oh, gitu. Tapi berapa bulan ini mereka terima. Jadi kita harus ada hasil Swab. negatifnya yang Oh, ya, jadi PCR, prokesnya itulah ya, prokesnya itu harus kita lengkap Jadi udah. kalau kita enggak ya kita nggak bisa terima. Oh gitu ya, Karena oke kita oke. ngejaga Ian, Aul, Karma, Benar, benar, iya benar, itu benar, kita benar. jaga juga. Terus Oke. lingkungan juga kita harus jaga. Jadi kita Mhm, kalau mau mhm. terima pasien kita komunikasi dulu sama Sama RT, RT. RW, lingkungan. Jadi nggak semena-mena. Nggak sembarangan ya terima. Nggak sembarangan. Oke. Iya, karena COVID ini kan ya itu kalau dari daerah itu terlalu beresiko ya, Mas ya. Iya betul. Oke, ini kan selain tempat tinggal di sini tadi aku dengar ada makan juga. Apa memang disediakan makan dengan biaya berapa gitu? Mungkin ada gini. di luar sana yang mau ke Jakarta dalam rangka kemo atau berobat tapi bingung juga nih mah masalah tempat tinggal dan makan dia juga lumayan mah kalau di Jakarta gitu loh. Lumayan. Jadi rumah singgah kita ini alhamdulillah untuk beras kita amin-amin aja karena selalu ada donasi. Terus masalah sabun untuk keperluan mandi itu biasa kita udah ada yang donasi juga. Kadang-kadang pasien di sini tuh mungkin kan si A mau masak apa, si B mau masak apa gitu kan. Gabung. Mereka gabung masak bareng-bareng. Oke. Satu kalau masak bareng-bareng itu kan satu gas lebih irit. Iya. Belanja juga lebih irit. Jadi Betul. mereka Terus masak apa? lebih kebersamaan kayak Kebersamaan ya. mereka ada itu. Sama-sama saling apa ya, satu penderitaan lah. Penderitaan. Tapi kalau untuk yang lain sih alhamdulillah di sini ada ya. Terus untuk si donatur makanya kalau dia biasa kita nggak sering. Nah ini juga sekalian ya, Beat Listener di luar sana yang mau donasi itu bisa juga selain yang mau jadi orang yang singgah di sini ya kita akan donasi. Ini Iya. buat keperluan Terbuka. bersama. Terbuka banget Iya. gitu loh. Mau transfer ke bank boleh? Ada kan banknya kan? Ada. Tuh. Nanti kita Ah. sharing nomor rekeningnya atau bisa juga langsung kontak ke CISC gitu. Atau boleh buka web ya, web CISC iya. itu Oh, ada web? Ya, cancerclubcisc.org. ORG, oke. Ya. Nanti papi kasih di deskripsinya ditulisin tuh. Iya. Cancer Cancer Club CISC.org ya. Nanti papi kasih itu deskripsi di atau itunya. di YouTube-nya juga ada. Di YouTube-nya juga ada. Oh iya, nanti juga nonton ya. Iya, Di YouTube-nya tuh sama jangan lupa tuh aplikasi Beat dong. Iya. Download deh. Ada Mama Dita cerita di memori saya. Itu udah berantakan. Terus Mama Dita apa lagi dong? Ya, sebenarnya asal muasal kita ketemu sama mama-mama keren ini itu adalah di komunitas ya. Itu kita tertarik banget mah karena Mama Dita ini adalah salah satu survivor cancer selama 22 tahun. Iya. Ini semangat beliau bisa dilihat sendiri, tidak terlihat sama sekali. Sehat dong. Sehat banget. Itu yang mau kita bagi gitu loh. Tadi juga aku sempat ngobrol sama pasien Di dalam Mbak Agus apa namanya? Bagus dari Kalimantan. Mbak Agus Dari Kalimantan. sama Dia tuh di atas ada kanker Pak paru-paru. ini apa? Ya, nasofaring. Nasofaring. Nasofaring apa? Nasofaring di atas. Apa sih kayak kelenjar apa sih ini? Paru apa? Tenggorokan. Iya, Pernapasan. nasofaring. Nasofaring Nasofaring namanya. namanya. Iya. Di atas. Jadi di komunitas ini saling menguatkan gitu loh. Ketika ada yang udah, ih gila nih udah kayak dunia mau berakhir, tapi mama-mama ini memberikan support gimana caranya mereka survive gitu. Mereka menceritakan lagi lalu membagi semangat mereka ke yang sudah putus Iya. asa. Itu buat aku keren banget gitu loh. Gue tambahin kan. Ini semangat Itu yang harus wajib. kita Wajib. luaskan gitu. Iya Benar-benar dong. merinding banget. Iya. Emang fungsinya Mana merinding? Lebay. Jadi di Merinding, CISC merinding. ini bukan cuma satu kanker, satu jenis kanker tapi Ya, semua banyak jenis. ternyata macamnya. Semua jenis. Dan itu ada klasifikasi usia karena memang katanya beda ya treatment Iya. yang Usia di muda. usia muda dengan di usia yang sudah dewasa. Lanjut. Dewasa. Saya lanjut. Tapi emang benar ya komunitas itu memang perlu. Perlu Kenapa? sekali, ya. Karena kita
bisa melihat ternyata ada ya yang lebih parah tapi semangat gitu. Itu bisa jadi support. Itu sebenarnya kan kayak ada yang bilang sakit itu sebenarnya dari pikiran. Iya, betul. Ketika pikiran kita, mindset kita happy, Soto ya, Mai. iya kan sih Mas? Sotoy. Jadi gini, Lihat nih contoh. Sotoy. Sotoy jadi dia kalau tuh. kita itu sakit ya, kita sakit duluan misalnya ya, ini, yang lain belakangan. Kalau kita kasih memberikan support ke yang baru, itu kita akan lebih kuat. Jadi support itu bukan Saling support. Jadi iya, membangun bukan hanya membangun untuk yang kita Baru. support, tapi dia justru membuat kita menjadi lebih kuat. Itu. Jadi semakin banyaklah mensupport orang supaya banyak support juga yang masuk ke Iya. kita sendiri gitu. jadi ada pikiran positif Iya, lah ya. kan Jadi kalau timbul lagi. orang nangis kita kan nggak ikut nangis. Iya. Kan kalau kita ikut nangis tambah turun. Tapi kalau ada orang nangis kita ajak dia senyum kuat, kan kitanya juga harus tahan nggak nangis. Gitu. Kita nggak boleh sampai nangis di Itu depan kalau nangis pasien. dikasih tisu apa dikasih anduk, Mah? Nah, kayaknya dolar diginiin. Yang si botak tuh, langsung diem. Aku kan nangis terus sih. Langsung kering dan matanya tuh. Serot. langsung dolar si botak. Oke, KISC selain rumah singgah ini, adakah kegiatan-kegiatan lain? Soalnya aku lihat tuh di itu ada nari. Tari-tari. Banyak, ya. Di ruangan atas loh ada tempat latihan narinya loh. Ada tempat Di narinya. ruangan atasnya tempat tari. Asik. Berkala atau sudah perform gitu Oh kan? ya sering. Waktu sebelum pandemi itu setiap Seminggu dua kali kita Jumat. Selasa Jumat kita Kita latihan. latihan. Kita ada untuk Dan tradisionalnya juga ya, ada hampir pelatihnya. tiap minggu kita perform di rumah Perform, ya. sakit, di rumah sakit kadang diundang juga di mana-mana gitu kalau ada pas lagi ada kegiatan sebagai Mensupport kita support. menari sambil edukasi gitu loh. Iya. Kasih motivasi. Jadi yang lagi terpuruk kan oh iya itu dia juga dulu juga Seneng sakit. kok gitu kan, hatinya Iya. bisa girang gitu Ternyata kan. dia bisa kok asal pengobatan medis ini. Pengobatannya yang tepat itu Secara medis kita pokoknya sistem medis kita nggak pakai Jangan tanda jangan. petik. Iya. Iya, terus waktu itu tiap hari Rabu ya kita di RSCM di tempat Iya. radioterapi itu. Apa itu? Itu dari Support tim group. support group. Oh, itu terus, support ah, group. tim tari kita Kumpul kan- di sana. Iya. Ada perform si Iya. tari-tarian ini. Jadi Oh. kayak ada pasien-pasien yang lagi nunggu Ikut nari. Iya. Oh. Nah, jadi tim tim tari kita. Iya, Dan di situ nanti mereka nari di situ kan ada pasien yang ikutan nari kan happy kan di situ. happy, kan. iya. Cuma selama pandemi memang kita Iya. berhenti. Iyalah, dibatasi. semuanya dibatasi lah ya. Iya. Jadi Mudah-mudahan emang- pandemi cepat berakhir. Amin. Terus Mah nih, Iya. Erik mau tanya, yang paling jauh di sini pasien dari daerah mana? Kalau Irian boleh ada. Irian. Irian, Kalimantan, Lampung nggak deket. Pokoknya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia lah ya pernah ada ke sini ya? Ada, Oh ada. gitu. Yang di daerah tidak ada sarana pengobatan dikirim ke sini. Oh gitu. Kalau untuk jenis kanker sendiri itu sebenarnya tingkatan parahnya itu bagaimana sih? Aduh, itu dokter yang kasih tahu. Dokter. Maksudnya, dokter ngasih tahu ya? Kita nggak bisa. Enggak, Yang- kalau yang kalau di- sekira-kiranya gitu dia yang ada di di sini wadah gitu. KISC sekarang ada berapa macam cancer Mbak yang ini? Ada Banyak kita ya cancer ya? semua, hampir semua Ya, cancer semua ada. ada. tumor otak, Mm-mm. terus Hati. kalau hati mah dari pankreas. survive deh biasanya ya. Oh. Iya. Ada. Iya, Nah, dan- KISC ini kan Information Support Center. Ya. Apakah punya kegiatan untuk ke mungkin kayak sekolah-sekolah, Iya, gimana deteksi ada. kanker Iya, dini, iya, itu kan suka. penting banget kan ya. Iya. kan? Iya, suka Nah, diundang. ada juga banyak banget sih pasien yang tiba-tiba udah stadium 3 karena mereka tidak mengetahui Iya. bagaimana mereka Dan mendeteksi. malu, kadang-kadang malu. Ya, Iya. itu. Dulu sebelum pandemi kita hampir setiap bulan tuh ada kegiatan keluar ya, keluar kota atau ke sekolah-sekolah, ke ke Dharma Wanita. Ada kantor-kantor Daerah-daerah. kita kasih penyuluhan Penyuluhan di sana. ya. Iya, iya, kita kasih Karena makan nggak Pasiennya semua. memang kebanyakan perempuan ya, Mah? Untuk apa nih? Dari all pasien yang tergabung Yang di KISC. gabung, iya kebanyakan kalau perempuan kan suka. Ini kalau laki-laki kan tertutup ya. Jadi Tapi ada juga pasien ada. Ada. Ya. Kayak Bayu Dara itu ada laki-laki, cuma perbandingan 1001 ya. Iya. Laki-laki biasanya itu kalau ketemu udah kena payudara lebih ganas, Lebih cepat. biasanya, lebih cepat. Oh gitu. Karena nggak tahu kan. Makanya tidak Oh, merokok. ada. Hati-hati. Aku pikirnya payudara cuma menyerang perempuan. Oh, enggak. Wah, ini adalah info Kan baru. kan laki-laki juga punya payudara Iya, kan tapi ini. kan Cuman nggak timbul. Kalau cervix, Kan? cervix, Oh. ovari, Perempuan ya. kandungan perempuan, nggak ada Tuh. laki-laki. Gitu. Tuh, Bit Listener. Jadi kalian nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah nggak usah merasa takut nanti di apa Malu, ya. apa pokoknya bagus. Jadi
kalau memang ada berasa yang aneh di bagian tubuh kita, tubuh, dikonsultasikan aja gitu loh. Ke dokter. Gitu mah ya. Iya. Ya kan, daripada Dan kalau nanti ketahuan lebih jangan awal takut. kan kan lebih baik gitu Lebih kan, cepat, lebih penanganannya baik. lebih baik Iya. gitu loh, lebih cepat, Lebih jadi gampang. cepat sembuh lebih juga. murah. Jadi harusnya diapakan gitu. CISC punya hotline nggak sih mah yang kayak mungkin ya kayak ada teman bilang pengen telepon nih, pengen kayak Bu, kok aku gini ya. Soalnya kan kadang kalau rumah sakit kadang suka nggak ada support center seperti itu Iya, kan. iya. Mungkin ada hotline kah Ada yang bisa biasanya dihubungi? biasanya melalui Instagram. Oh, Instagram ada atau- juga. ya, Oke. Atau email atau WordPress juga ada di web juga. Instagramnya Cancer Club CISC semua. Oh, Semuanya Cancer Cancer Club Club CISC ya. Iya. Jadi Cancer Club CISC, kalian tinggal searching aja itu keluar Iya. semuanya nantinya. Nanti DM, linknya. Instagramnya ada, terus untuk call centernya juga ada, ya. webnya juga ada di sana gitu ya. Terus mah Mama Dita, kalau Mama Sri pernah cancer juga? Iya. Gitu, saya Mama Dita juga? Payudara juga. Payudara juga. Iya. Waktu awal-awal nih, Mama Dita dulu apa Mama Sri dulu? Waktu didiagnosa, ibu ada gejala ini gitu. Perasaannya tuh bagaimana nih? Mama Dita sama Mama Sri? Iya, kalau saya, itu kan nggak tahu, ini sih sebenarnya terbuka nih ya. Iya, oke. Jadi waktu itu gini, kok gatel nih, kan gatel-gatel. Terus saya kalau nyetir tuh kalau setengah jam aja, ini saya tuh pegel. Kok pegel amat ya? Saya selalu berhenti dulu, gini dulu, ntar baru nyambungin. Nggak tahu, terus pas saya habis, maaf deh ya, jadi kalau mau mandi pas buka Iya. bra, rasanya tuh blok seperti jatuh gitu kan. Kok ini Kayak ada beban lain gitu ya? Oke. Terus cuman gatal aja, saya nggak tidak bukan saya buta sekali kan belum kenal masalah. Iya, oke. Organisasi misalnya. Ya kan ada yang tahu juga kan itu kan. Itu pas saya pulang olahraga naik sepeda, terus sambil nelpon saya garu-garu gini, kok ada benjolan. Nah, terus saya bilang sama kakak saya, Lin, kok nggak ada benjolan sih gitu kan ya. Udah deh cepet Periksa. langsung pergi ke dokter, tapi jangan ke dokter umum ya. Iya. Langsung ke ahlinya di sini. Ahli, iya. Oke. Saya pergi ke salah satu rumah sakit, langsung USG, mamografi, hasilnya ada kanker, tapi udah biopsi. Nggak biopsi. Oh enggak biopsi. Jadi hasil dari USG mamografi ada ketahuan ada benjolan. Iya, Ada oke. benjolan. Saya tanya lagi sama teman saya yang dokter, kok begini-gini? Kenapa nggak pergi ke tempatnya aja? Maksudnya rumah sakit yang khusus kanker. Kanker, Oke deh. ya. Saya langsung ke rumah sakit situ, Iya. ketemu sama dokter S namanya Iya. itu. Dok gini, saya nggak bilang dari rumah sakit lain Iya, gitu kan. iya. Oh ini hanya kelenjar ikat kata beliau gitu kan. Tunggu 6 bulan lagi, tapi kamu nggak boleh. Oke paham, aku nggak percaya gitu-gitu kan. Iya. 6 bulan kemudian saya kembali ke rumah sakit itu, dokter S ini lagi perdalam payudara di Belanda. Suster bilang email aja Bu. Iya. Nah email, saya masih nunggu lagi terus udah cari dokter lain. Nah, saya tahu ketemu dokter lagi satu lagi S juga. Iya. Saya bilang ke beliau awal yang dokter pertama ini, itu Bapak saya setuju itu dokternya bagus kok. Oke. Nah ulang lagi USG mamografi rupanya membesar. Nah, benjolan dari awal yang 6 bulan sebelumnya itu periksa-periksa saya mau ketemu suaminya. Iya. Saya bilang, Pih, dokter ini mau ketemu. Ya udah, Iya. terus suami saya datang, diterangin tuh semuanya bla bla. Ya udah Dok, yang terbaik aja untuk istri saya. Iya. Jadi tanggal 11 Januari Tahun 2000. 2000 oke. Tahun 22 tahun dia. Oke. Tahun 2011. Oke deh udah, langsung saya operasi. Dokter bilang diterangin, Bu, kalau misalnya gini, ini misalnya puting nih ya, Iya. ini puting ini, kita bagi 4, kata beliau gitu. Jadi Kalau dibuka jaringannya gitu? ini udah keluar ke sini pas dia ini, berarti ini akan hilang. Iya, Sebelah. Dok, nggak apa-apa, sudah anak Oke. saya masih kecil, saya Iya. ingin sembuh. Anak saya masih kecil loh gitu. Aduh ibu kok imannya kuat amat ya, Iya. katanya gitu. Udah, mungkin dokter lihat memang nggak bagus, diangkat semuanya Diangkat, saya. oke. Rupanya di dalam itu ada 13 butir yang ganas. Kecil-kecil. Di dalam Benjolan. 13 butir yang ganas, warnanya abu-abu, sebesar kacang kedelai. Kan dikasih lihat tuh ke Linda. Ini Hasil apanya? hasil payudara saya, Iya. hasilnya dikasih lihat ini. Terus sebelum PA gitu kan, itu dikasih lihat 6 bulan telat udah nggak akan ketolong. Karena 13 butir tuh di dalam payudara saya yang ganasnya itu justru Itu akan mengembang semua berarti itu nanti ya? cepat sekali pergerakannya itu kan. Justru yang teraba itu 2 di sini sama di sini
itu jinak hasilnya. Yang kerabanya itu. Yang keraba jinak. Yang nggak kerabanya itu lebih 13 butir. berarti ada di posisi di dalam sendiri dia ya. Oh, Itu gitu. 13 butir. Oke. Jadi ya udahlah, saya pikir nggak apa-apa lah. Satu, Allah udah kasih saya dengan usia saya 40 tahun, Heeh. dipinjemin, sekarang mau diminta, ya sudah saya Iya. ikhlasin gitu. Jadi saya nggak ada rasa ABCD enggak. Jangan dong gitu ya. Nggak ada rasa gitu ya. Saya cepat ambil keputusan, Bu harus ini. Tapi ya. keluarga support ya mah. Support Iya. banget. Karena Tanya kan Bu Sri. laki-laki kan kadang yang menyetujui. Enggak, saya tidak berpikir. Ini maaf ya, mungkin karena di komunitas itu ada yang sakit langsung datang nih, gue kasih surat tanda tangan, gue mau cerain lo. Nah, itu itu. bukan Oh, ada yang semuanya. gitu? Ada seperti Tapi kan itu. banyak banget masalah-masalah kayak gini. Ada. Lagi Aku di- sih enggak lu, aku enggak gitu orangnya. Beneran. Saya Beneran. enggak, Aku- jadi saya nggak berpikir suami saya masalah suami mau selingkuh, istri mau pakai hot pen pun, Iya. istilahnya itu bisa aja. Betul. Saya sih gitu kan. Jadi udah saya bikin anak saya membesarkan anak saya, udah saya terima apa adanya. Tapi alhamdulillah istilahnya suami saya itu justru yang care banget sama saya. Support banget ya, support Ah, habis. jadi kalau mau pulang tuh, nih aku masih di tol, iya Iya. udah gitu. Jadi nggak ini. Nah. Cuman itu yang Basri ya, di kemo kedua, jadi jaringan saya ini rusak. Jadi cairan kemo keluar. Ini udah bagus banget ini ya Basri ya. Sebelumnya Waktu itu tinggal tulang, kulit sama tulang tuh Bakar. beradu. Ini apa bengkok tangan saya. Ini jadi 2 tahun tangan saya tuh ke kayu segini. Cuman begini ya tangan saya bisanya. Itu. Cuman saya berpikir gini, sempet kan Takdir. enggak, keluarga saya itu kan ada dokter keluarga, dokter Iya. Jamal, dokter jantung. Budita kamu bisa komplain gini-gini. Saya bilang, maksudnya apapun yang terjadi sama saya, itu izin Allah. Oke. Saya berpikir ke sana, Iya. izin Allah, saya akan lakukan apapun juga. Tuh, keren. Gitu. Percaya Allah Dengar. berarti ya. Jangan Iya. percaya Hani. Percaya Allah. Ya. Jadi saya pokoknya terus tangan biru, ngeri banget ya Basi tangan di waktu itu yang ngeri. Jadi tuh hitam. terapi nih ini, bergerak dikit, Amin bisa begini udah nggak. Terus saya bosen deh buat terapi, udah nggak usah. 2 tahun ya mah. Hah? Itu kondisinya 2 tahun kayak kayu tangan saya. Kaku aja gitu. Kaku begini, ini udah nempel, udah jadi cuma tinggal kulit sama tulang. Ini Kayak kebakar itu loh, kayak kebakar. kebakar. Pegang. Iya. Modus itu mah. Kalau Mama Tri bagaimana Mama Tri? Karena Ceritanya. masih sederhana. Sederhana. Nah, karena masih ditemukan waktu terdeteksi sejak dini. Oh. Jadi karena aku jalanin deteksi dini, Langsung ini ya cek langsung apa cepat. USG Iya, kan kalau antisipasinya cepat ya kalau sudah usia 30 kan harus cek semua, cek pap smear dan lain. Terus dokter saya yang pap smear kan, dokter kandungan saya bilang, "Ibu juga harus cek payudara." Jadi umur 35 aku udah cek payudara, deteksi dini, ikut deteksi dini, mamografi. Terus waktu itu bagus, semua bagus. Nanti kembali lagi 3 tahun, aku nggak balik 3 tahun, nanti tunggu 5 tahun. Karena kan biasa males gitu kan. Iya. Pas Nah rame-rame, itu nggak boleh. jeleknya kita Ya. tuh ketika kita merasa Iya. sudah sembuh, Iya. udah nggak merasakan sakit, kita malas balik. Jadi kalau kita lakukan deteksi dini, walaupun kita sehat 3 kali kan biasanya, Betul. 3 kali tahun sehat, biasanya 3 tahun kemudian suruh cek. Nah itu jangan nggak dilakukan. Harus Ya, kita tetap harus dilakukan. untuk memastikan. Memastikan. Iya. Karena kalau kanker ditemukan waktu dini dan diobati segera dengan tepat dan Iya. cepat, itu angka kesembuhannya Lebih baik ya, 90%. lebih tinggi. Iya, Oke. iya. Tapi yang hasil operasi Mama Sri itu ada yang seperti kayak Mama Dita nggak, yang ganasnya berapa banyak nggak? Nggak? Saya masih stadium 1. Oh, Iya, masih stadium. agak-agak ringan Iya, lah ya. jadi masih in situ, jadi masih di situ aja. Oh, di situ Nggak aja. kemo, kalau Gini. Basri nggak Jadi kemo. cuma Oh, nggak kemo? Nggak kemo, Iya. saya yang kemo. kalau ditemukan Kalau dini, kemo, kalau Nano-nano. dini itu Nano-nano lah ya. cuma operasi, ngeri deh. sinar Heeh. sama hormonal gitu 5 tahun itu 5 tahun karena saya ERPR jadi reseptor progesteronnya positif gitu. Oke, Nah, itu oke, harus oke, ikutin. oke. Itu aja. Jadi kalau
jangan takut untuk melakukan deteksi dini sesegera mungkin. Pokoknya setelah Nggak kita pernah. menstruasi, Nggak pernah. lakukan deteksi dini, Sebenarnya, sadari dengan sadari. ada nggak sih tips buat perempuan di luar sana gitu ya, ke deteksi selain ke Han. sendiri gitu? Kalau Kalau Hani- payudara gampang. Kan kalau Hani kalau Setiap gatal bulan. goreng garuk aja, Han. Iya, setiap bulan setelah Itu yang menstruasi, benjolan jadi dari suaminya. 7 sampai 10 hari setelah Perempuan, menstruasi ada hari benjolan pertama, dari suaminya. lakukan Ada deteksi benjolan. dini dengan Karena dia nggak pernah sadari. cek. Periksa payudara sendiri dengan 3 buku Tiga jari jari. ya, bukan pucuknya tapi yang empuk ini, Badan bukunya, ini ya, belak- bukunya searah dari jarum jam. Diputer gitu ya, ke bawah gitu ya. Ditekan pelan dan diputer dicari. Kalau Paling ada gampang ya benjolan, lagi mandi ada sambil misalnya disabinin. Baru sabunin, ada ya. benjolan nih, ada benjolan, jangan terus panik, wah ada kanker, enggak juga. Dicek Tunggu aja dulu. ya, diperiksa aja Jadi dulu ya. ingat, oh kemarin aku benjolanku di sini nih. Ah, Nih. berpindah-pindah nggak itu, Mak? Enggak, Enggak, berarti bulan depan Cek kalau masih lagi. ada, Ah. cek kalau masih ada. Nah kalau masih ada segera ke dokter. Tapi kalau yang kemarin di sini kok pindah di sini, ya bukan berarti pindah-pindah itu bukan. Tapi Kalau pindah-pindah apa tuh? Kalau Masukkan pindah, masukkan biasanya- gundu kan. 7 hari dari hari pertama. 7 sampai 10 hari Pas ya, dia mau itu yang menstruasi. bagus. Oh, Payudara. gitu ya. Ada tanda-tanda juga ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada benjolan juga, belum tentu itu kanker. Kanker. Dari 10 paling 2 atau 3 Iya, yang terpolis gitu. kanker. Kanker. Tapi lebih untuk tepatnya ya datang ke dokter. Yang ahlinya. Yang ahlinya spesialis lah ya. Jangan Iya. Jadi mendeteksinya tuh pasti Ya. gitu ya. Iya. Dan Ah. ketika sudah didiagnosa itu cancer, lebih Segera baik ke diobati. dokter, tidak ke herbal. Ya. Iya, Mak. Iya, Iya. itu yang Disarankan terbaik. seperti itu karena Tapi sekarang memang ada BPJS ya, Iya. yang bilang kebantu. Pokoknya kanker semakin dini terdeteksi dan semakin dini diobati, angka keberhasilannya lebih tinggi dan kita nggak capek berobat kan. Kalau saya cuma operasi sinar 1,5 bulan selesai. Selesai ya. Dan hormonal tuh memang 5 tahun, sekarang 10 tahun malahan gitu. Tapi kalau sudah di atas stadium 2 kan harus kemo, sinar. Bolak-balik tuh. Kalau masih Rumah dini sakit. cuma diambil benjolannya aja, Kemo itu jadi enam. payudara masih 6 kali. masih Itu cuma dahsyat congkat. deh. Per? kata itu. Per 3 minggu. Buat 3 minggu. Saya pernah jadi waktu itu karena masalah tangan saya yang seperti ini, saya bilang dok saya nggak mau kemo lagi deh, saya bilang gitu kan, udah nggak tahan saya gitu. Terus udah enak deh lihat rumah sakit, jangan ngebayangin saya, kata dokternya, bayangin aja Ricky Martin dulu, mesti pakainya Ricky Martin. Ricky Martin. Ah, udah Tet saya- tet tereret teteng. Jadi sebulan dikasih cuti, saya kasih cuti kamu sebulan kemo. Bulan oke. Percaya nggak percaya, waktu itu saya pernah waktu kemo keempat tuh udah nggak tahan sakit, bener-bener deh itu karena pengaruh tangan ini juga. Saya bilang, aduh udah nggak, jadi percaya nggak percaya tuh ya mungkin nggak tahu deh, tapi saya yakin itu. Jadi saya lagi tidur sambil saya tuh berzikir tuh, kayaknya tuh saya ngeliat roh saya tuh naik sampai segini kira-kira. Saya bilang, loh, kok saya ingat saya pakai baju dasar kotak-kotak pink sama putih yang Iya. wajik-wajik kayak gitu. Lagi loh, kok gitu kan. Terus dalam keadaan gitu, terus anak saya pulang sekolah tuh yang kecil, Rehan, mami, dia pegang gini saya tuh, terus mbak saya tuh langsung ibu ingin kaki saya loh, aduh kok ini terus itu bener saya akuin itu naik naik kira-kira segini aja. Berarti pernah ada perjalanan spiritual. Pernah itu ada. Itu sebelum terus sama Hampir Ida, mati. Ida kan masih di Palembang tuh. Dah, gue udah ngomong, kayak gue udah nggak tahan saya bilang kata saya gitu kan. Jangan lu udah tenggelam. Tapi kan harus itu kan. Karena kondisi kayak gitu tapi sakitnya. Terus kakak saya yang di Palembang ini langsung telepon lagi kakak saya yang lain. Sorenya mereka pulang teriak, oh rumah saya kumpul, orang kumpul. Nih jangan, saya bisa panggil mami gitu. Nih jangan gitu nih, gini udah telepon dokter Sucipto. Saya kasih jatah kamu sebulan cuti gitu. Biar Tapi emang kemo itu mengerikan ya. Iya. kan ya. Nah. jadi kulit juga jadi hitam ya, Maya. Iya, Nah. tapi kalau dijalanin ya. Nah gitu ya, jalan kan memang untuk Kan memang kesembuhan. harus lewat situ. Iya, memang itu harus yang arahnya ke sana. dilalui, gitu. Gitu. Jadi jangan takut. Oke. Nah, jadi untuk Mama Dita sama Mama Tri ini pesan-pesannya nih ya untuk beat listeners nih. Yang apa ada nih? di sana. Yang ada di luar sana, Ini- yang di luar kota, yang di mana-mana deh. Yang di dunia. Dunia. Karena kita ada di Indonesia Nah, untuk dunia. kalau orang dunia nggak ngerti bahasa Indonesia, translate lah ya, pakai Iya, Google ya, Ma bisa. ya, bisa ya. Oh. Coba, Ma, untuk kasih ini, Ma. dalam rangka pastinya Vatican Share Day ya, Hari Kanker Iya. Sedunia ini. Oh, tanggal iya. 4. Jadi tanggal 4 Ini wajib, Iya, wajib lu dengerin nih, wajib dengerin. Tanggal 4 nanti itu
ada Hari Kanker Sedunia. Jadi Kanker Sedunia. orang seluruh dunia akan memperingati Hari Kanker itu. Biasanya sih kalau nggak pandemi CSC itu keluar sana, keluar ke Monas. Oh. Mana-mana Fotonya lagi ya kita. Iya gitu. Bersama-sama dengan dokter-dokter gitu. Tapi tahun ini kita kayaknya hanya dengan ikut dengan Kemkes, jadi cuma webinar. Webinar aja. Campaign-nya online ya. Nanti kita bantuin, Iya, bantuin. Jadi Untuk campaign. untuk teman-teman, untuk masyarakat di luar sana, lakukan deteksi dini dan pola hidup sehat. Kalau ada benjolan, jangan takut, segera ke dokter. Gitu ya. Untuk Hani, untuk wanita-wanita yang seusia Hani bagaimana nih nasihatnya nih? Kalau untuk aku, spirit mereka itu luar biasa. Wah, isi. Membagi semangat buat orang-orang yang memang lagi hopeless. Terus terang itu keren. Padahal dia sendiri sedang mengobati dirinya. Itu keren. Lagi. Makanya terus dengerin Memori Saik ya, Mah. Ntar aku kirimin lagu-lagu yang luar biasa buat para penderita, para apa ya? Jangan penderita Jangan lah, penderita lah. orang gitu Penyintas lah. kanker. Penyintas kanker. Betul. Gitu. Oke. Jadi kayak kita ini nih istilahnya pasien ngurusin pasien. Pasien ngurusin Ini pasien. rumah singgah ini Tapi malah tambah sehat pasien. kok, Mah. Tambah Kelihatan sehat. aja. Oh iya, kita panggil dong si Oh, iya. Siapa? Oh iya, si Aul. Karman Aul, dia Mas Aul. sama Dia Mas Karman. panjangan tangan dari Oh. CSC. Jadi Karman. Mas Karman. Ini jadi Mas Mas ini Aul. membantu mama-mama ini mengurus rumah singgah. Nah. Oke, listener. Jadi sekarang Papi sudah sama Mas Aul sama Mas Karman juga yang setiap harinya itu mengurus pasien Di rumah singgah. di rumah singgah. Iya. Pengelolaan. Pengelola. Ceritain dong dikit dong, siapa dulu nih? Mas Siapa Karman dulu? dulu, Mas Aul dulu. Mas Aul hari-hari di sini? Iya, Ayo udah setiap hari. Mas Aul dulu deh ya. Kalau Mas Karman di mana? Saya di Selipi. Oh, di Sleepy. Oke, kalau gitu Mas Aul dulu. Iya. Ceritain dong. Cerita dari mana nih? Mulai? Dari mana, Kek? Oh, Mas Aul aslinya orang mana? Saya asli dari Banten. Dari Banten. Mantep. serem itu. Masih jomblo nggak? Kalian ini? Jangan bilang gua galak loh. Ih, ada yang ngomel. Ceritain dong. Kalau di sini tuh kalau ada pasien sini- yang mau ke sini. Enggak, di sini berapa bagaimana? kamar? Terus ada berapa kamar? Kesediaan pelayanannya tuh di sini bagaimana gitu. Jadi orang nggak khawatir kalau mau mampir ke sini, mau singgah di sini gitu. Baik, untuk kamar dulu ya. Untuk kamar kita sekarang itu sedia buat 8 pasien. 8 pasien. Ya, itu khusus dari luar DKI, intinya dari daerah. Buat daerah aja, oke. Ya. Nah, untuk persyaratan masuk itu sebenarnya cukup mudah. Cukup kasih kita untuk awalan itu surat keterangan bahwa beliau itu CA kanker. Oke. Ya kan, udah gitu tinggal konfirmasi ke kita. Ke saya, ke Pak Karman atau ke yang lain. Nah, di situ nanti kita kasih tahu, kasih pemahaman juga cara masuknya. Nah, di situ nanti kita jelasin bagaimana untuk tinggal di sini. Dari kayak apa? Buat cara tinggal di sini. Aturan-aturannya ya. Ya, peraturan-peraturannya. Jadi sebenarnya kita nggak pernah sulit, ya kan, begitu beliau datang bawa persyaratan dari itu seperti kartu KK, KTP, BPJS, terus rujukan dari rumah sakit. Sama hasil swab dong pasti ya. Ya, untuk saat ini hasil swab itu udah kita langsung ACC, kita kasih kamar langsung. ya. Iya. Kalau ada yang kosong. Kalau ada yang kosong ya. Nah, kalau misalnya kondisinya penuh tapi si pasien itu urgent juga gimana? Kita bisa untuk alihkan ke berbagai ini, sama-sama khusus CA juga. Ada ya, berarti ada. Ada, Selain di iya. Selipi sama Pramuka gitu. Ada, Misalnya, Iya. ada beberapa lah Ada ya. beberapa. Sekarang alhamdulillah ya udah ada beberapa yang peduli untuk membuka rumah singgah. alhamdulillah. Jadi di belakang RSM sudah ada sekarang, terus RSM pun punya. Jadi sekarang
alhamdulillah sudah banyak yang peduli. Gitu. Jadi jangan maksudnya kalau kita di sini penuh, ya paling kita lempar ke yang masih ada yang Dibantu kosong, ya, ya, diarahkan. diarahkan gitu. Nih Mas yang seksi ini nih tadi udah banyak ngobrol Steve sama aku di dalam gitu ya. Apa? Suka dukanya beliau. Jangan duka dong, jangan ada duka dong. Harus Duka suka karena lah. Duka karena dia harus bersikap tegas ya. Oh, Dia bilang gitu. sebenarnya dia nggak mau tegas, tapi kan demi si pasien sendiri, jadi dia harus bersikap tegas gitu. Gimana Mas tadi Mas? Iya, jadi kita di sini pun apa namanya, kita kan punya peraturan ya Pak ya. Peraturan seperti sama seperti di rumah sendiri, kitanya waktunya istirahat terus istirahat. Ya. Karena yang namanya pengobatan kanker itu cukup menguras tenaga. Energi semuanya kalau menurut saya ya, karena kalau zaman dulu itu kita pengen berobat itu harus ngantri jam 2 malam. Betul. Ngantri dulu, naruh dulu berkas, apa itu botol aqua, nanti jam 5 baru kita orangnya berdiri. Iya benar. Begitu dibuka pintu, ngambil nomor, nunggu lagi jam 7 buka loket, nah baru kita ngantri lagi, berdiri lagi, dipanggil lagi satu-satu. Nah kalau sekarang alhamdulillah sudah online. Jadi kita sudah enak, bisa daftar jauh-jauhan. Misalkan sekarang nih saya mau ke Poli A misalkan tanggal sekian. Nah sekarang itu kita udah di booking ya. Booking dulu. Satu bulan sebelum sekarang belum. BPJS itu bisa ya. Kurang tahu ya kalau Saya pernah ngurusin orang tua saya itu untuk ke rumah sakit itu dia booking dari 1 bulan sebelumnya atau pas dia terakhir karena berobat dia bisa untuk next lagi itu dia udah bisa bikin. Oh itu mungkin yang kontrol, yang udah kontrol mungkin Bu ya. Oh gitu. Kalau yang masih pasien awal itu biasanya paling ini seminggu sih. Okay. Karena kan mungkin mereka juga udah ada apa namanya dikasih itu kan dikasih dulu nih sama suster bahwa nanti ini tanggal ini ke sini gitu. Jadi mereka tuh udah daftar duluan. Jadi sekarang di rumah singgah tinggal duduk buka HP, daftar, udah selesai. Udah terdaftar ya. Tinggal nunggu kabar kan kapan datang gitu. Iya, oke. Tanggal hari hanya itu tinggal ke rumah sakit, tinggal mencet nomor RM mereka, keluar SEP. Kalau dulu kan enggak, berdiri orangnya, dipanggil ke depan, cetak SEP, baru ke poli lagi, ganti lagi. Sekarang enggak, tinggal kita pencet sendiri gitu. Jadi tinggal keluar tuh SEP sendiri langsung ke poli. Jadi udah mudah lah ya. Ya, sekarang udah mudah alhamdulillah. Oke. Mak gabung lagi dong Mas ini mah. Yuk gabung lagi sini mah. Nah, jadi biarin deh. Mas Haus sini. Berarti ini Mas Kaman juga ada ini ya Mas Sini. dibekali sama pengetahuan tentang kanker sendiri atau gimana? Apa Mas Kaman sendiri yang belajar gimana handling mereka gitu? Kan gitu. Kayak Mas Kaman sendiri kan bilang tadi ada ya beberapa kasus yang memang kan ada peraturan di sini bisanya nonton TV cuma sampai jam sekian ya, gitu kan. Karena kan kita kan dikembalikan buat si pasien itu sendiri ya. Karena butuh istirahat. Kita memang batasin sampai jam 9 paling malam jam 10 lah. Itu pun volume harus kecil karena untuk tidak mengganggu yang lain. Gitu. Makanya kita batasin di situ supaya jamnya tidak terlalu malam gitu. Terus kita juga itu satu pasien satu pendamping, terkecuali kalau memang pasiennya yang perlu 2 pendamping. Jadi kita juga kalau ada pasien itu dia nggak perlu bawa peralatan misalnya sendok, piring, kita di rumah singgah udah ada. Jadi di sini. Ada, jadi cukup bawa pakaiannya seala kadarnya aja. Ya, dan kita pun di sini kalau untuk sabun mandi insya Allah ada. Ada terus. Ada. Yang penting kalau udah habis hilang. Jadi mau minyak goreng, apa beras gula itu kita Insya Allah ada semua lah ya. Pokoknya tersedia semua lah ya. Tersedia. Cuman jangan minta macam-macam deh ya. Ya. Jangan banyak pesawat aja. Benar. Masih sini dong. Baik. Gabung sini lagi yuk. Sini Mas. Udah Sini. apa-apa. Udah. Ayo. Jadi ini adalah orang-orang hebat. Kalau Semua orang hebat mereka berjuang untuk bekerja dengan hati, ikhlas banget gitu kan. Nggak mengharapkan imbalan karena memang di sini itu kan operasionalnya berdasarkan donatur ya Mah. Iya. Ya kan, operasional ini berdasarkan donatur, makanya tadi kita bilang siapa yang mau berbagi
untuk rumah singgah ini silakan sok nanti di share nomornya biar bisa disalurkan Iya. gitu. Sebenarnya di rumah singgah ini koordinatornya tuh Ibu Mega, cuma Mega. mohon izin hari ini nggak bisa hadir karena masih di daerah. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau di CISC itu kita semua saling mendukung walaupun namanya nggak di situ, misalnya nggak di, kalau memang ada kegiatan misalnya di rumah singgah, kira semua yang sempet Ikut berbaur. gitu. Oke. Jadi tanpa harus Nunggu perintah ya? Iya, tanpa Ah. harus aku nggak di rumah singgah, kok aku bukan Bukan di rumah singgah ini, sini gitu kan, aku di gitu. rumah singgah sana. Iya. Jadi nggak seperti itu ya. Enggak. Jadi kita semuanya Kita saling merasakan punya apa ya. yang mereka rasakan gitu ya. Nah gitu. Jadi Beat Listener, jadi Papi hari ini sangat apehan ya. Ya pasti aku jadi tambah bersyukur sih. Tambah bersyukur, kita juga semua tambah bersyukur juga karena kita masih dikasih sehat. Jadi Papi dan juga Hani mengucapkan terima kasih banyak sama kalian sudah mau berkunjung ke channelnya Beat Radio. Terus juga doa buat mereka semua Supaya ya, dikasih ya, kesehatan. ya tambah sehat, Ah. ya bisa terus sehat, terus tambah Banyak semangat, berkah. Banyak berkah. ya pasti, pastinya berkah. Oke gitu. Jadi terima kasih Beat Listener. Kalau gitu Papi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.